Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas statistika bab 15 mengenai analisis regresi dan korelasi linear. Perkenalkan, nama saya Leonie Amanda Istiazah dengan NIM 2160018 dari Ilmu Ekonomi. Dengan dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Dr. Alfons Satrianto, SEME. Baiklah, yang pertama kita membahas tentang korelasi sederhana. Korelasi adalah suatu hubungan antara korelasi dua variabel atau hubungan antara kuat atau lemahnya dua variabel tersebut. Di sini ada hubungan positif dan negatif. Pertama, kita akan membahas tentang korelasi negatif, yaitu antara hubungan inflasi dan suku bunga. Apabila suku bunga rendah, maka inflasi tinggi, dan sebaliknya apabila suku bunga tinggi, maka inflasi rendah. Gambar tersebut menunjukkan adanya hubungan antara inflasi dan suku bunga yang bersifat negatif. Contoh lainnya dari korelasi negatif ini yaitu pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka kemiskinan akan menurun, dan sebaliknya apabila kemiskinan meningkat, maka perekonomian suatu negara juga akan turun dan bersifat negatif juga. Yang kedua, kita membahas tentang harga produksi dan harga minyak goreng yang termasuk ke dalam korelasi positif, yaitu apabila harga meningkat, maka produksi juga meningkat. Contoh dari korelasi positif ini yaitu upah tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Apabila upah meningkat pada suatu perusahaan, maka penawaran tenaga kerja terhadap perusahaan tersebut juga akan meningkat. Rumus korelasi, koefisien korelasi, yaitu R kecil merupakan lambang dari korelasi koefisien korelasi. R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan, di mana R adalah nilai koefisien korelasi, sigma X adalah jumlah pengamatan variabel X, sigma Y adalah jumlah pengamatan variabel Y, sigma XY adalah jumlah hasil perkalian variabel X dan Y, sigma X kuadrat adalah jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X, sigma X yang dikuadratkan adalah jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel X, sigma Y kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y, sigma Y dikuadratkan adalah jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y, dan N adalah jumlah dari data tersebut. Hubungan kuat dan lemahnya suatu korelasi. Apabila dia mendekati angka 1, maka dia termasuk korelasi positif, kuat positif. Apabila dia mendekati 0,5, maka dia termasuk dengan korelasi positif lemah. Sedangkan apabila dia mendekati 0,5, maka dia termasuk negatif lemah. Sedangkan dia ketika mendekati min 1 termasuk ke dalam korelasi negatif kuat. Contoh dari permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Di sini ada 11 data dari tahun 2013 sampai 2013 mengenai dengan BKI dan nilai investasinya. Pada contoh itu sudah ditentukan berapa N, berapa X, dan berapa Y. Sekarang kita tinggal mencari X kuadrat, Y kuadrat, dan YX. Dan ketika sudah menemukan semuanya, kita akan memasukkan angka-angkanya ke dalam rumus yang diminta, yaitu R sama dengan N sigma XY. N-nya adalah 11, sigma XY-nya adalah ini, dikurang dengan sigma X adalah yang ini.
ini jumlah dari data X dikali dengan sigma Y, yaitu jumlah data dari Y tersebut, dibagi dengan akar 11 adalah data tadi, dikali dengan sigma X kuadrat adalah jumlah dari X kuadrat dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan dikali dengan 11 dikali dengan sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y yang dikuadratkan, maka hasilnya adalah min 0,892. Ini termasuk ke dalam korelasi negatif karena dia mendekati min 1. Dia termasuk dalam korelasi negatif kuat. Pengertian koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel terkait Y atau variabel yang dipengaruhi yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keberagaman variabel bebas X. Koefisien determinasi ini berlambangkan R kuadrat dengan rumus R kuadrat sama dengan N dikali sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y dikuadratkan dibagi dengan akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Uji signifikasi koefisien korelasi. Rumus uji T untuk uji korelasi ada dua. Yang pertama, T sama dengan R dikali dengan akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat, atau T sama dengan R per akar 1 dikurang R kuadrat per N dikurang 2. Di mana T adalah nilai T hitung, R adalah nilai koefisien korelasi, dan N adalah jumlah data pengamatan. Contoh uji T untuk uji korelasi soal A. Ujilah apakah A nilai R adalah min 0,892 pada hubungan antara suku bunga dan investasi PMDN, dan B adalah 0,894 pada hubungan antara harga minyak CPO dan produksi minyak mentah kelapa sawit CPO sama dengan 0 pada taraf nyata 5%. Pertama, kita mencari perumusan hipotesis, yaitu hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan ini sedang pada sampel R, yaitu H0 dibagi P sama dengan 0, H1 dibagi P tidak sama dengan 0. 2. Taraf nyata 5% untuk uji dua arah, atau A per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025, dengan taraf bebas atau DF adalah N dikurang K sama dengan 11 dikurang 2 sama dengan 9. Nilai taraf nyata A per 2 adalah 0,025 dan DF adalah 9 adalah 2,262. Ingat bahwa N adalah jumlah data pengamatan, yaitu jumlahnya 11, sedangkan K adalah jumlah variabel, yaitu Y dan X, jadi K sama dengan 2. 3. Menentukan nilai uji T. Dengan rumus tadi kita masukkan R-nya adalah 0,892 per akar 1 dikurang min 0,892 kuadrat per 11 dikurang 2. Dapat hasilnya adalah min 5,9. Yang keempat, kita menentukan daerah keputusan dengan nilai krisis 2,262. Dapat dilihat pada grafik ini, maka di tengah-tengah ini adalah daerah tidak menolak H0, dan di sini adalah daerah menolak H0, dan di sini pun juga daerah yang menolak H0. DF-nya adalah 9, min 59 ini ada hasil tadi, dan min 2,262 adalah nilai kritisnya, dan 2,262 juga nilai dari kritis data tersebut. Yang kelima, kita menentukan keputusan, maka nilai T hitung ternyata terletak pada daerah menolak H0. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi dalam populasi tidak sama dengan 0, dan hubungan antara tingkat suku bunga dan bunga investasi dengan nilai investasi bersifat kuat dan nyata.
contoh kedua yaitu contoh uji nilai korelasi pada soal B. Yang pertama kita membahas tentang perumusan hipotesis, yaitu korelasi sama dengan 0, sama dengan tadi kita H0 dibagi P sama dengan 0 dan H1 dibagi P tidak sama dengan 0. Taraf nyatanya 5% dan didapatkan hasil tadi, dan kita masukkan ke rumus yang kedua yaitu T sama dengan R per akar 1 dikurang R kuadrat per N dikurang 2 sama dengan 0,859 per akar 1 dikurang 0,859 kuadrat per 11 dikurang 2. Hasilnya adalah 5. Menentukan keputusan daerah kritisnya dapat dilihat pada grafik ini. Maka keputusannya adalah di daerah menolak H0 dan menerima H1 ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi pada populasi tidak sama dengan 0. Ini membuktikan bahwa terdapatnya hubungan yang kuat dan nyata antara harga minyak CPO dan produksi minyak CPO kelapa sawit. Analisis regresi metode kuadrat terkecil, yaitu persamaan regresi adalah persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Scatter diagram untuk membantu menarik garis regresi adalah untuk hubungan antara volume ekspor dan nilai kurs USD dapat digambarkan sebagai berikut. Di gambar ini, pada gambar A tampak jelas bahwa ini kursnya meningkat terhadap IDR karena semakin lama kurvanya semakin naik. Scatter diagram untuk hubungan antara volume ekspor dan nilai kurs USD dapat digambarkan pada gambar B. Di sini sama dengan kurva dengan gambar A, tetapi masih banyak bayang-bayangan garis di belakang kurva tersebut. Contoh selisih antara dugaan dan aktual lebih kecilnya, yaitu pada gambar A tampak jelas bahwa Y1-nya di sini, Y2 di sini, dan seterusnya pada kurva ini. Sedangkan pada gambar B tampak jelas bahwa di sini Y1-nya, di sini Y2, dan seterusnya. Gambar persamaan regresi. Yang pertama yaitu Y sama dengan A ditambah BX, dan yang kedua A dikurang BX, di mana di sini A-nya positif dan di sini A-nya negatif. Rumus mencari koefisien A dan B. Yang pertama, B adalah sama dengan NA dikali dengan XY dikurang AX dikali AX per NA X kuadrat dikurang AX dikuadratkan. Dan yang B, dan yang A adalah AY per N dikurang B dikali dengan AX per B, di mana Y adalah nilai variabel terkait Y, A adalah intercept atau yaitu titik potong garis sumbu Y, B ada slope atau perubahan rata-rata pada Y untuk setiap unit perubahan pada variabel X, X adalah nilai variabel X, dan N adalah jumlah sampel. Contoh hubungan antara produksi dengan harga minyak kelapa sawit. Di sini sudah ada diketahui X, Y, A ditambah BX tadi, dan Y sama terus E sama dengan Y dikurang Y. Di sini sudah ada datanya. Kemudian kita mencari mu adalah sama dengan 6.007.611.9,73 ditambah dengan 14.648,79 X, maka terdapatlah kurvanya seperti ini pada gambar A. Sedangkan pada gambar B terlihat pada kurvanya seperti ini. Definisi standar error adalah suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan pencaran atau persebaran nilai-nilai pengamatan atau Y terhadap garis regresinya. Rumus standarnya yaitu SYX sama dengan akar sigma E kuadrat per N kurang 2 sama dengan akar sigma Y dikurang Y kuadrat per N
dikurang 2, di mana S, Y, X adalah standar error variabel Y berdasarkan variabel X, Y adalah nilai pengetahuan dari Y atau nilai dugaan dari Y, N adalah jumlah sampel deret bebas, N dikurang 2 karena terdapat 2 parameter yang digunakan yaitu A dan B. Dan Y ini adalah Y bar adalah nilai dugaan dari variabel Y. Asumsi metode kuadrat terkecil. Yang pertama, nilai rata-rata dari error term untuk setiap nilai X sama dengan 0. Yang kedua, nilai error dari EI dan EI atau biasa disebut dengan kovarian saling tidak berhubungan atau berkorelasi adalah dilambangkan dengan koi E1 sama dengan 0, di mana I tidak sama dengan J. Oh, berarti ini EI bukan E1. Berdasarkan pada asumsi nomor 1, pada setiap nilai XI akan terdapat EI, dan pada saat XJ maka akan ada EI. Yang dimaksud dengan nilai kovarian sama dengan 0 adalah nilai EI dan dari XI tidak ada hubungan dengan nilai EI dari XJ. 3. Variabel dan error bersifat konstan, di mana variabel dilambangkan dengan 0 bar O bar kuadrat, sehingga asumsi ini dilambangkan dengan var E1 per E1 sama dengan E dikali dengan E1 dikurang EI dikurang EI akar 2 sama dengan varians. Yang keempat, varian bebas X tidak berkorelasi dengan error term, biasanya dilambangkan dengan cov EI di koma XI sama dengan 0. Perkiraan interval dan pengujian hipotesis, rumusnya yaitu Y plus minus T dikali dengan SY dikali dengan akar 1 per N ditambah dengan X dikurang X dikuadratkan per X dikali X kuadrat dikurang dengan sigma X dikuadratkan per N. Pendugaan interval nilai koefisien regresi A dan B. Dengan mengasumsikan bahwa nilai EI bersifat normal, maka hubungan dugaan AB juga mengikuti distribusi normal, sehingga nilai T sama dengan B dikurang B besar dikali dengan varians B juga merupakan variabel normal. Dalam praktiknya, nilai standar deviasi populasi varians B sulit diketahui, maka standar deviasi populasi biasanya disebut dengan standar deviasi sampel SB, sehingga nilai T menjadi T sama dengan B dikurang B besar per SB. Selanjutnya, probabilitas dinyatakan dengan rumus P dikali dengan min TA per 2 kecil dari B dikurang B besar per SB kecil dari TA per 2 sama dengan 1 IA, hingga interval variabel B adalah B dikurang TA per 2 dikali SB kecil dari B dan B ditambah TA per 2 dikali SB besar dari B, di mana SA dan SB sebagai berikut adalah SB sama dengan S dikali S XY per akar sigma X kuadrat dikurang X dikuadratkan per N, dan SA adalah akar sigma X kuadrat dikali S XY per N sigma X kuadrat dikali dengan sigma X dikuadratkan. Hubungan koefisien korelasi, koefisien determinan, dan kesamaan baku pendugaan. Yang pertama, kita membahas tentang analisis varians atau ANOVA, merupakan alat atau paranti yang dapat menggambarkan hubungan antara koefisien korelasi. Untuk mengukur kesalahan baku, kita menghitung error yaitu selisih Y atau Y dapat dinyatakan sebagai persamaan E sama dengan Y dikurang Y bar, atau dalam bentuk lain yaitu Y sama dengan Y bar ditambah E, di mana Y nilai sebenarnya, Y bar adalah nilai regresi, dan E adalah error atau kesalahan. Berikut adalah tabel dari ANOVA yang berisikan sumber keragaman, derajat bebas, Sun square, dan mean square. Pada sumber keragaman ini ada regresi, kesalahan, dan total. Pada deretan
bebasnya, yaitu ada 1, N dikurang 2, N dikurang 1. SS-nya ada SR dengan rumus sigma X dikurang sigma Y dikurang Y bar kuadrat. SE adalah sigma X dikurang Y kuadrat, dan ST sama dengan sigma Y dikurang Y bar dikuadratkan. Kemudian skornya ada MSR sama dengan SSR per 1, MSE adalah SSE per N dikurang 2. Menggunakan MS Excel untuk mencari korelasi seperti ini, kita terbuka dulu Excelnya, kemudian kita mencari datanya dulu, baru kita bisa memasukkan dengan rumus. Rumusnya yaitu sama dengan korel dikali dengan data yang ingin kita cari. Menggunakan MS untuk mencari standar error SY dikali X, yaitu sama, kita mencari datanya dulu, kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu ini STEYZ dikali dengan angka yang ingin kita cari. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai bab 15, yaitu tentang analisis regresi dan korelasi. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.